Malam itu, Raka Pradipta duduk di meja kecilnya di sebuah apartemen sempit di pusat kota. Layar laptopnya menyala redup, menampilkan pesan terenkripsi yang baru saja ia terima dari seorang sumber anonim. "Aku punya sesuatu yang akan mengubah segalanya," begitu isi pesan itu. Bersamaan dengan itu, sebuah lampiran berisi dokumen ratusan halaman mulai diunduh. Raka menyesap kopinya, matanya menajam saat membaca baris demi baris yang tertulis dalam dokumen tersebut. Semakin dalam ia membaca, semakin cepat jantungnya berdegup. Jika ini benar, maka seluruh sejarah politik negeri ini adalah kebohongan. Di halaman pertama dokumen itu, tertulis nama Megantara Wijaya, sosok yang selama ini dianggap sebagai pemimpin besar dan pahlawan demokrasi. Namun, isi laporan itu membongkar kenyataan yang jauh berbeda. Sejak kemerdekaan, kekuasaan negara ini tidak pernah benar-benar berpindah tangan. Setiap pemilu, setiap pergantian presiden, hanyalah sebuah sandiwara untuk mempertahankan garis keturunan keluarga Wijaya tetap berada di pusat kekuasaan. Media, lembaga hukum, bahkan oposisi, semuanya telah dikendalikan selama puluhan tahun. Tangan Raka gemetar saat ia menyadari arti dari semua ini. Sebagai jurnalis investigasi, ia sudah sering membongkar kasus korupsi besar. Namun, apa yang ada di hadapannya sekarang bukan sekadar skandal. Ini adalah konspirasi yang telah berlangsung selama lebih dari setengah abad, ditopang oleh kekuatan yang tak terlihat namun begitu mencengkeram. Jika ini terbongkar, bukan hanya pemerintahan saat ini yang akan runtuh, tapi seluruh sistem politik negeri ini akan berguncang. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu apartemennya. Raka menoleh cepat, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Tidak ada yang seharusnya datang berkunjung di jam seperti ini. Ia segera menutup laptopnya dan berdiri, berusaha menenangkan napasnya. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Raka, buka. Ini aku, Saras," suara seorang perempuan dari balik pintu. Saras adalah seorang analis politik yang sering bekerja sama dengannya. Raka membuka pintu dengan hati-hati, dan begitu pintu terbuka, Saras masuk dengan cepat, wajahnya pucat. "Kita dalam masalah besar," ucapnya dengan suara terengah. Ia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan sebuah video rekaman yang diambil dari kamera CCTV. Raka melihat layar itu dengan serius. Di dalam rekaman, seorang pria parubaya dengan jas hitam terlihat dipaksa masuk ke dalam mobil tanpa plat nomor oleh beberapa orang berpakaian sipil. Raka mengenali wajah pria itu, Adi Kusuma, seorang jurnalis senior yang beberapa bulan terakhir menulis tentang dinasti politik Megantara. "2 jam lalu," kata Saras dengan suara bergetar. "Ia diculik di depan rumahnya. Dan aku yakin kita yang berikutnya." Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu ini bukan ancaman biasa. Ini adalah peringatan. Orang-orang di balik layar kekuasaan telah menyadari bahwa ada yang menggali terlalu dalam. "Kita harus pergi dari sini," katanya cepat. Ia meraih tasnya, memasukkan laptop dan dokumen yang telah ia unduh. Namun, sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, layar ponselnya menyala dengan sebuah pesan baru, "Kau sudah terlalu jauh. Berhenti sekarang, atau kau tidak akan punya kesempatan kedua." Pandangannya bertemu dengan Saras. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Kini, mereka bukan hanya sekadar jurnalis yang mengejar kebenaran, mereka adalah buronan di negeri yang seharusnya menjadi milik rakyat, tapi ternyata hanya dikuasai oleh satu keluarga. Raka dan Saras bergegas keluar dari apartemen kecil itu, jantung mereka berdegup cepat seiring langkah-langkah mereka di tangga darurat. Di luar, malam terasa lebih sunyi dari biasanya, seakan kota ini tahu ada yang sedang diburu. Begitu kaki mereka menginjak trotoar, Raka merasakan getaran di saku celananya, ponselnya bergetar lagi. Kali ini bukan pesan, melainkan panggilan dari nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu mengangkatnya. "Sekarang kau sadar bahwa kau sedang bermain dengan api?" Suara seorang pria terdengar di ujung telepon. "Tenang, tapi berbahaya. Aku memberimu satu kesempatan untuk berhenti. Hapus semua yang kau temukan dan tinggalkan kota ini. Atau kau akan berakhir seperti Adi Kusuma." Raka tidak menjawab, ia hanya menatap Saras yang wajahnya mulai tegang. Suara di telepon melanjutkan, kali ini dengan nada lebih tajam. "Kau pikir kebenaran akan menyelamatkanmu? Tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Tidak ada yang bisa menjatuhkan mereka." Lalu, sambungan terputus. Raka menggertakkan giginya. "Mereka mengawasi kita," katanya pelan. Saras menatapnya tajam. "Kita tidak bisa tinggal diam. Jika mereka berani menculik Adi,
itu berarti kita sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang sangat besar. Mereka segera masuk ke dalam mobil Saras, sebuah sedan tua yang kini terasa seperti satu-satunya benteng pertahanan mereka. Saras menyalakan mesin, dan tanpa menunggu lebih lama, mereka melaju ke jalanan sepi. Raka membuka laptopnya, matanya fokus pada dokumen yang tadi ia unduh. Ada sebuah bagian yang belum sempat ia baca dengan saksama, daftar nama yang disebut sebagai arsitek kekuasaan. Nama-nama itu bukan hanya politisi, tapi juga para jenderal, konglomerat, dan pemilik media terbesar di negeri ini. Ini bukan hanya tentang Megantara Wijaya, gumam Raka, suaranya berat. Ini tentang jaringan yang jauh lebih besar. Mereka telah memastikan bahwa tidak ada pemimpin yang bisa naik tanpa restu mereka. Saras mengetatkan pegangan di kemudi. Kalau begitu, kita tidak bisa hanya melaporkan ini di media biasa. Kita butuh cara lain, tempat lain. Raka mengangguk, pikirannya berpacu. Mereka membutuhkan perlindungan, seseorang yang bisa memberi mereka akses untuk menyebarkan informasi ini tanpa risiko dibungkam. Hanya ada satu nama yang terlintas di benaknya, Damar Sutanto, seorang mantan aktivis yang menghilang bertahun-tahun lalu. Jika ada yang tahu bagaimana melawan sistem ini tanpa terdeteksi, itu adalah dia. Namun, menemukan Damar berarti masuk lebih dalam ke dalam bahaya. Dan bagi Raka dan Saras, tidak ada jalan untuk kembali. Mobil tua yang dikendarai Saras melaju cepat menembus jalanan gelap, meninggalkan pusat kota yang kini terasa lebih berbahaya dari sebelumnya. Raka masih terpaku pada layar laptopnya, mengamati daftar nama yang tertera di dalam dokumen itu. Setiap nama memiliki pengaruh besar di negeri ini, menteri, jenderal, taipan media, hingga hakim agung. Mereka bukan hanya sekadar pelindung Megantara Wijaya, tetapi dalam dibalik ilusi demokrasi yang telah bertahan selama puluhan tahun. Kita tidak bisa mempercayai siapapun, gumam Raka. Jika ini benar, maka hukum, media, bahkan oposisi sudah berada dalam kendali mereka. Saras mengetatkan pegangan di kemudi. Lalu kemana kita harus pergi? Kau yakin Damar Sutanto masih hidup? Itulah yang harus kita cari tahu, jawab Raka. Damar adalah satu-satunya orang yang pernah menantang mereka secara langsung dan bertahan. Jika ada yang tahu cara melawan sistem ini tanpa langsung dimusnahkan, itu dia. Tiba-tiba, lampu-lampu mobil dari belakang mulai mendekat dengan cepat. Sebuah SUV hitam melaju kencang, semakin mendekat ke arah mereka. Sial, mereka menemukan kita. Saras berteriak panik. Ia membanting setir ke kanan, mencoba menambah kecepatan, tapi SUV itu tetap menempel di belakang mereka. Salah satu jendela SUV terbuka, dan sebuah moncong senjata laras panjang menyembul keluar. Sebuah tembakan meledak, menghantam kaca belakang mobil Saras hingga retak. Turunkan kepalamu, Raka berteriak seraya merunduk. Saras membelokkan mobil ke gang sempit, berharap bisa menghilang dari kejaran mereka. Namun, SUV itu tetap mengejar, kini semakin agresif. Raka menggertakkan giginya. Jika mereka tertangkap sekarang, semuanya akan berakhir. Tanpa berpikir panjang, ia meraih tasnya, mengeluarkan sebuah obeng, dan mencondongkan tubuh keluar jendela. Dengan tangan gemetar, ia melemparkan obeng itu ke arah ban depan SUV. Ban itu meledak, membuat kendaraan pengejar mereka oleng sebelum akhirnya menabrak tembok beton di sisi jalan. Saras terus mengemudi tanpa menoleh ke belakang. Napasnya terengah-engah, sementara Raka masih mencoba mengendalikan adrenalin yang meledak di tubuhnya. Mereka berhasil lolos, untuk saat ini. Tapi satu hal kini menjadi jelas, mereka tidak hanya dikejar oleh aparat biasa. Kekuatan besar sedang memburu mereka, dan mereka tidak akan berhenti sampai rahasia ini terkubur selamanya. Saras terus memacu mobilnya menembus jalanan gelap, meninggalkan SUV yang kini terbakar di belakang mereka. Bau karet terbakar masih menyengat, bercampur dengan aroma ketakutan yang menggantung di udara. Napas mereka masih memburu, tapi mereka tidak bisa berhenti. Raka melirik ke kaca spion, memastikan tidak ada kendaraan lain yang mengikuti mereka. Kita harus segera keluar dari kota, katanya, suaranya gemetar. Saras mengangguk, matanya masih fokus ke jalan. Kita tidak bisa menggunakan jalur utama. Mereka pasti sudah menutup setiap pos perbatasan. Aku tahu satu jalan, tapi berbahaya. Raka menatapnya. Lebih berbahaya dari ini. Saras tidak menjawab, hanya menginjak pedal gas lebih dalam. Mereka melintasi jalanan kecil di pinggiran kota, melewati gudang-gudang kosong dan perumahan kumuh yang nyaris tak berpenghuni.
Lampu jalan semakin jarang, dan kegelapan menyelimuti mereka. Raka membuka ponselnya, mencoba mencari petunjuk lebih lanjut soal Damar Sutanto. Nama itu sudah lama hilang dari radar, tapi ia masih memiliki satu petunjuk, sebuah alamat lama di pinggir kota. Tiba-tiba, suara raungan mesin kembali terdengar di belakang mereka. Raka menoleh dan jantungnya hampir berhenti. Dua motor besar melaju cepat ke arah mereka, masing-masing dikendarai pria berpakaian hitam dengan helm tertutup. Salah satu dari mereka mengangkat sesuatu, senjata. "Saras, belok kanan sekarang," teriak Raka. Saras membanting setir, nyaris menabrak sebuah gerobak tua di pinggir jalan. Salah satu peluru menghantam bagian belakang mobil, membuat kaca belakang pecah berhamburan. Mereka tidak main-main. Saras berteriak, tangannya berusaha tetap stabil di kemudi. Raka menggertakkan giginya. Tidak ada pilihan lain. Ia meraih tasnya dan mengeluarkan kaleng aerosol kecil, semprotan cat. Dengan cepat, ia menurunkan kaca jendela, menunggu hingga salah satu motor mendekat. Saat pengendara itu hanya berjarak beberapa meter, Raka menyemprotkan cat ke arah visornya. Pengendara itu terkejut, kehilangan kendali, dan terguling ke aspal dengan suara hantaman keras. Tersisa satu lagi. Pria di motor kedua tampak lebih hati-hati, menjaga jarak sambil mengarahkan senjatanya. Saras menekan rem mendadak, membuat motor itu kehilangan keseimbangan sesaat. Saat itulah Raka mengambil kesempatan, meraih kunci roda dari dashboard dan melemparkannya sekuat tenaga. Logam itu menghantam roda depan motor, membuat pengendara itu terjungkal ke udara sebelum jatuh keras ke tanah. Mereka berhasil. Untuk saat ini, Saras kembali menekan gas, meninggalkan jalanan yang kini sunyi. Raka menatapnya, napas mereka masih tersengal. "Ini baru permulaan," katanya pelan. "Mereka akan terus mengejar kita." Saras mengangguk. "Kalau begitu, kita harus menemukan Damar sebelum mereka menemukan kita." Mobil tua yang dikendarai Saras akhirnya berhenti di depan sebuah rumah tua di pinggir kota, jauh dari kebisingan metropolitan. Bangunannya sederhana, dengan cat tembok yang mulai pudar dan pekarangan yang ditumbuhi ilalang tinggi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya lampu redup yang berkedip di teras, seolah memberi isyarat samar bahwa tempat ini tidak sepenuhnya ditinggalkan. Raka menelan ludah, mengencangkan jaketnya, lalu keluar dari mobil dengan hati-hati. "Ini alamat terakhir yang diketahui," ucap Raka pelan, matanya menyapu setiap sudut rumah. "Tapi aku tidak tahu apakah dia masih di sini atau sudah lama menghilang." Saras menatap sekeliling dengan waspada. "Jika kita bisa menemukannya, maka orang-orang yang mengejar kita juga bisa. Kita harus cepat." Dengan langkah hati-hati, Raka berjalan ke depan pintu dan mengetuknya 3 kali. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, kali ini lebih keras. Masih sunyi. Saat ia hendak mengetuk untuk ketiga kalinya, tiba-tiba terdengar suara dari balik pintu, suara logam dikokang. "Siapa kalian?" Suara berat seorang pria menggema dari dalam. Raka dan Saras langsung mengangkat tangan, menunjukkan bahwa mereka tidak bersenjata. "Kami bukan musuh," kata Raka cepat. "Kami hanya ingin bicara. Kami tahu siapa Anda, Pak Damar. Kami butuh bantuan Anda." Hening sejenak, lalu suara gerendel pintu berderit pelan. Pintu itu terbuka sedikit, menampilkan sosok pria tua dengan rambut beruban, wajahnya kasar dengan bekas luka di pipinya. Matanya tajam, penuh curiga. Ia mengarahkan senapan laras pendek ke dada Raka. "Kalau kalian sampai di sini, artinya kalian sedang dikejar," katanya dingin. "Dan aku tidak tertarik ikut mati bersama kalian." Raka menahan napas. "Kami punya dokumen yang membuktikan bahwa Megantara Wijaya dan kelompoknya telah mengendalikan negara selama puluhan tahun. Kami tahu Anda pernah melawan mereka, dan kami tahu Anda masih hidup karena Anda lebih pintar dari mereka." Damar mengamati mereka dengan tatapan tajam, lalu menarik napas panjang. Ia menurunkan senjatanya sedikit. "Masuk," katanya akhirnya. "Tapi kalau kalian membawa masalah ke rumah ini, aku sendiri yang akan menghabisi kalian." Raka dan Saras saling pandang sejenak sebelum melangkah masuk. Mereka tahu bahwa setelah ini, tidak akan ada jalan untuk kembali. Ruangan di dalam rumah Damar Sutanto terasa pengap, penuh dengan tumpukan kertas, peta, dan beberapa perangkat elektronik tua yang masih menyala. Aroma kopi basi bercampur dengan bau asap rokok memenuhi udara, seolah mencerminkan kehidupan penghuninya yang selalu dibayangi paranoia. Damar berjalan ke sudut ruangan, mengamati Raka dan Saras dengan tatapan tajam.
Aku ingin tahu, apa yang membuat kalian cukup bodoh untuk menggali sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Raka menarik napas dalam, lalu membuka laptopnya. Ia menampilkan dokumen yang berhasil diunduh, memperlihatkan nama-nama yang telah mereka temukan. Kami tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, kata Raka. Negara ini dikendalikan oleh sekelompok kecil orang sejak kemerdekaan. Demokrasi yang kita lihat hanyalah sandiwara. Damar mendekat, matanya menyipit saat membaca dokumen itu. Perlahan, ekspresinya berubah, dari dingin menjadi penuh kemarahan yang tertahan. Ini bukan hal baru bagiku, katanya pelan. Aku pernah mengejar kebenaran ini bertahun-tahun lalu. Aku kehilangan segalanya, teman-teman, keluarga, bahkan identitasku sendiri. Dan sekarang kalian datang dengan kebodohan yang sama. Saras yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Kalau Anda tahu ini, kenapa tidak pernah membongkarnya? Kenapa memilih bersembunyi? Damar tertawa sinis. Kalian pikir kebenaran cukup untuk menjatuhkan mereka. Aku pernah berpikir begitu. Tapi yang terjadi adalah mereka memburu kami satu persatu. Media bisa mereka bungkam, hukum bisa mereka beli. Mereka tidak butuh alasan untuk membuat seseorang menghilang. Ia menatap Raka tajam. Dan, sekarang mereka sudah tahu keberadaan kalian. Jika kalian bertahan lebih lama di sini, aku pun akan ikut mati. Raka mengepalkan tangan. Kami tidak bisa berhenti sekarang. Damar menghela napas panjang. Ia berjalan ke sebuah lemari tua, membuka lacinya, dan mengeluarkan sebuah amplop usang. Ia meletakkannya di meja di depan mereka. Kalau kalian benar-benar ingin melawan, kalian butuh lebih dari sekadar dokumen. Ini adalah peta jaringan mereka, tempat-tempat di mana mereka bertemu, orang-orang yang menjadi dalang utama. Jika kalian ingin menyerang, serang di tempat yang paling menyakitkan. Saras mengambil amplop itu dengan hati-hati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Damar menatap mereka lama sebelum menjawab. Keluar dari sini sebelum mereka datang. Dan pastikan kalian siap menghadapi neraka. Raka dan Saras meninggalkan rumah Damar dengan hati berdegup kencang. Amplop berisi peta jaringan kekuasaan yang diberikan Damar kini terasa lebih berat dari seharusnya, seolah membawa beban nyawa mereka sendiri. Langkah mereka cepat, menerobos pekarangan liar sebelum masuk kembali ke mobil tua yang terparkir di seberang jalan. Saras menyalakan mesin dengan tangan gemetar. Kemana sekarang? Tanyanya dengan suara bergetar. Raka membuka amplop itu, mengamati peta yang penuh dengan coretan, tanda merah, dan catatan tangan. Ada satu tempat yang disebut ruang bayangan, katanya. Menurut Damar, disinilah mereka bertemu. Jika kita bisa mendapatkan bukti di sana, kita bisa mengungkap semuanya. Saras menginjak pedal gas, membawa mereka keluar dari daerah itu menuju jalan utama. Namun, perasaan tidak enak mulai merayapi dirinya. Aku merasa kita diawasi, gumamnya. Raka menoleh ke kaca spion, dan saat itu juga, jantungnya seakan berhenti. Dua SUV hitam muncul dari persimpangan belakang mereka, melaju cepat. Mereka menemukannya, bisiknya. Saras, percepat. SUV pertama menyalip dari samping, mencoba memotong laju mereka. Saras membanting setir ke kiri, nyaris menabrak pagar besi di pinggir jalan. SUV kedua langsung mendekat dari belakang, mempersempit ruang gerak mereka. Mereka tidak mau kita keluar dari kota ini hidup-hidup, kata Saras dengan gigi terkatup. Tiba-tiba, salah satu SUV menabrak sisi belakang mobil mereka, membuat kendaraan mereka oleng. Raka mencengkeram dashboard, sementara Saras berusaha mengendalikan kemudi. Kita tidak bisa terus seperti ini, teriaknya. Raka mencari sesuatu di dalam tasnya, lalu menemukan benda kecil yang bisa menjadi penyelamat mereka, sebotol kecil bensin cadangan yang biasa ia simpan untuk keadaan darurat. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutup botol, lalu menyodorkannya ke Saras. Buka jendela dan lempar ini ke mobil mereka. Saras meliriknya dengan ngeri. Kau gila, kita tidak punya pilihan. Dengan gerakan cepat, Saras menurunkan jendela dan melempar botol itu ke jalan. Saat SUV pertama melaju melewatinya, Raka menyalakan korek api dan melemparkannya ke belakang. Seketika, ledakan kecil terjadi, cukup untuk membuat SUV itu kehilangan kendali dan menabrak trotoar dengan keras. Satu mobil tersisa. Saras menginjak gas sekuat tenaga, berusaha keluar dari jalan utama menuju daerah terpencil. Kita harus mencari tempat berlindung sebelum mereka memanggil bala bantuan, katanya terengah-engah. Raka menatap peta di tangannya, lalu menunjuk sebuah titik.
Ada gudang kosong di dekat sini. Kita bisa bersembunyi dan menyusun rencana. Dengan jantung berdebar dan napas memburu, mereka melaju menuju tujuan berikutnya, tanpa tahu bahwa mereka baru saja melangkah ke dalam perangkap yang lebih besar. Saras membanting setir ke kiri, memasuki jalan tanah yang penuh lubang dan kerikil. Mobil tua mereka terguncang hebat, namun tak ada waktu untuk mengkhawatirkan itu. SUV hitam yang tersisa masih mengejar, lampunya menusuk kegelapan malam. Gudang kosong yang disebut dalam peta kini terlihat di depan mereka, bangunan besar dan kusam, dengan pintu baja berkarat yang setengah terbuka. Kita masuk ke dalam, teriak Raka. Saras menginjak gas dan menerobos pintu gudang dengan keras. Debu berhamburan, memenuhi udara saat kendaraan mereka berhenti di tengah ruangan luas yang dipenuhi rak besi tua dan peti-peti kayu lapuk. Tanpa membuang waktu, mereka keluar dari mobil dan segera mencari tempat bersembunyi. Langkah kaki mereka berdesir di lantai berdebu, sementara suara mesin SUV masih terdengar di luar. SUV hitam itu berhenti tepat di depan gudang. Pintu-pintunya terbuka, dan 4 pria bersenjata turun dengan langkah tegas. Salah satu dari mereka, seorang pria berbadan tegap dengan setelan hitam, berbicara dengan nada dingin. "Raka, Saras, kalian tidak punya jalan keluar. Serahkan diri kalian, dan kami mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkan kalian hidup." Saras menatap Raka dengan ketat.